Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Fakih dari kelas EL 4701 dengan NIM 101022330177. Di sini saya akan mempresentasikan materi urgensi agama Islam demi memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Manusia diberi peran sebagai khalifah untuk mengelola bumi dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka dari itu, Allah menurunkan petunjuk, yaitu agama Islam. Agama Islam terdiri dari 3 pilar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga pilar itu harus terpadu agar manusia beragama Islam dengan utuh. Tujuan dari penyampaian materi urgensi agama Islam ini adalah mampu memahami dan menjelaskan pentingnya agama Islam bagi manusia dalam kedudukannya sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah makna agama, ragam agama, makna Islam, ruang lingkup agama Islam, peran agama Islam, fungsi agama Islam, dan tingkatan hidayah bagi manusia. Yang pertama, makna agama. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Yunani, yaitu agama. A bermakna tidak dan gama bermakna pergi. Ini berarti jalan yang harus ditempuh manusia. Selain itu, ada kata religi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu religare, yang artinya mengumpulkan atau membaca. Ini berarti kumpulan aturan pengabdian kepada Tuhan yang terkumpul dalam suatu bacaan atau kitab. Kemudian ada kata din yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kekalahan, penyerahan diri terhadap yang berkuasa, peraturan yang harus ditaati, peradilan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan secara istilah, agama berarti suatu sistem keyakinan yang dianut, seperangkat aturan dan peraturan, suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan. Yang kedua ada ragam agama. Ragam agama dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenisnya ada agama kebangsaan atau nasional. Agama ini identik dengan bangsa tertentu dan bangsa tersebut mengklaim agama tersebut hanya miliknya. Contohnya adalah agama Hindu untuk bangsa India, agama Konghucu untuk bangsa Cina, dan agama Shinto untuk bangsa Jepang. Yang kedua, agama mendunia atau mondial. Agama ini untuk seluruh dunia dan ajarannya disebarkan ke seluruh bangsa di dunia. Contohnya agama Islam, Kristen, dan Buddha. Yang kedua ada ragam agama berdasarkan jenisnya. Ragam agama berdasarkan jenis dibagi menjadi 3, yaitu agama Samawi, agama Ardi, dan agama Samawi menuju Ardi. Agama Samawi yaitu agama yang turun langsung dari Tuhan melalui wahyu. Contohnya agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang kedua adalah agama Ardi, yaitu agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, dan pemikiran seseorang. Contohnya agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga ada agama Samawi menuju Ardi. Agama ini merupakan konsep agama Samawi yang peribadatannya seperti agama Ardi. Contohnya, memberikan sesajen kepada batu besar agar diberi keselamatan. Pembahasan kita selanjutnya adalah makna Islam. Islam secara etimologis berasal dari kata aslama, yuslimu, dan islaman yang artinya menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan pasrah. Sedangkan secara bahasa, Islam berarti patuh dan berserah diri kepada Allah, damai dan kasih sayang, dan selamat. Sedangkan secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada umat muslim. Kemudian ada ruang lingkup agama Islam. Yang pertama, akidah yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Kemudian ada syariah, yaitu tata cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian ada akhlak yang berkaitan dengan nilai kebaikan manusia. Kemudian ada uhuwah, yaitu hubungan antara sesama manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah muamalah, yaitu tata cara manusia hidup berdampingan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya peran agama Islam. Agama Islam sebagai sumber informasi, sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Kemudian agama Islam sebagai sumber konfirmasi, sebagai penyeimbang kondisi psikis dan rambu-rambu untuk pegangan hidup. Kemudian Islam sebagai sumber kendali hawa nafsu yang terus berkembang. Dan terakhir adalah Islam sebagai sumber solusi dari permasalahan umat yang terus berkembang dinamis. Fungsi agama Islam, Islam sebagai sarana pendidikan, Islam sebagai sarana keselamatan, Islam sebagai jembatan perdamaian dunia, Islam sebagai sarana untuk kegiatan bersosial, Islam sebagai benteng kekuatan, dan Islam sebagai sarana menjaga kebahagiaan. Kemudian ada tingkatan hidayah manusia. Hidayah merupakan petunjuk dari Allah yang dibagikan dengan beberapa perantara. Contohnya adalah hidayah gorizoh melalui insting, hidayah akliyah melalui akal atau intelektual, hidayah hisiah melalui indera, dan hidayah diniyah melalui ajaran agama. Kan pembahasan tadi, agama merupakan jalan yang harus ditempuh manusia dalam kehidupannya. Jalan tersebut dapat berupa nilai, norma, dan aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan keselamatan dan kedamaian. Ajaran agama Islam mengandung dorongan untuk perdamaian dunia agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.